Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Ya, hari ini kita melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan kedua ya, untuk mata kuliah hak atas kekayaan intelektual. Nah, sebagaimana perkuliahan kita yang lalu, tentunya kita sudah membahas rencana pembelajaran semester kita. Lalu kemudian minggu lalu juga kita lanjutkan membahas materi pengantar ya. Namun sebelumnya di perkuliahan kedua ini saya mengingatkan kembali kepada Ananda semua ya terkait dengan rencana pembelajaran semester kita ya, sebagai awal pemaparan saya di mata kuliah ini ya. Saya share dulu. Nah, ini RPS mata kuliah hak atas kekayaan intelektual ya. Jadi sebagaimana SK yang diberikan kepada saya dari Fakultas Hukum sebagai salah satu pengampu mata kuliah ini, tentunya kita merujuk pada rencana pembelajaran semester yang ada ya. Nah, di sini tentunya dengan mempelajari mata kuliah ini ya ada hal yang kita mau capai di sini ya. Yang pertama adalah capaian pembelajaran prodi. Nah, ini capaian pembelajaran prodi ini sebagaimana tertuang di dalam beberapa poin, mulai dari S1, S2, S3, S7 ya sampai dengan KK4 ya. Nah, ini capaian pembelajaran prodi. Nah, kemudian yang kedua ya, nanti bisa dilihat capaian pembelajaran prodinya ya, dibaca, disimak baik-baik di link kalam yang tentunya mahasiswa-mahasiswi sudah ada di dalamnya ya. Nah, kemudian yang kedua, mempelajari mata kuliah ini tentunya juga ada capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, di sini CPL MK-nya ini sebagaimana tertuang di share materi ini ya. Di sini ada di CPMK 1, tentunya mahasiswa mampu memahami arti penting haki dalam konstelasi ekonomi nasional dan global ya. Kemudian yang kedua, mampu memahami sejarah perkembangan konsep haki secara holistik ya. Kemudian CPMK 3 ya, mampu memahami ruang lingkup haki berdasarkan konvensi internasional TRIPS ya. Nah, kemudian CPMK 4 itu juga ada ya, bagaimana Anda bisa memahami persoalan hukum di bidang haki. Kemudian selanjutnya ada CPMK 5 ya, bagaimana sejarah merek dan indikasi geografis ya. Dan seterusnya ada itu ya. Saya kira Ananda sekalian bisa nanti dilihat di RPS yang saya share di kelas kalam. Nah, kemudian secara singkat juga saya ingatkan kembali bahwa terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah ini, ya tentunya mata kuliah ini membahas mengenai urgensi HKI dalam sistem perekonomian nasional dan global, ya, ruang lingkup HKI, ya, sejarah singkat dari hak cipta serta ruang lingkupnya, jangka waktu perlindungannya, dan begitupun juga dengan lingkup-lingkup hak yang lain ya. Nah, ini ada juga di bagian berikutnya terkait dengan bahan kajian dari materi pembelajaran yang terdiri atau terbagi ke dalam beberapa apa namanya bab ya. Ya, namun terlepas dari apa yang tertuang di dalam RPS ini, ya tentunya banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan nantinya, banyak hal-hal yang kita bahas namun tidak tertuang dari RPS ini, ya. Nah, itu minggu lalu kita sudah bahas ya terkait dengan materi pertama terkait dengan pengantar haki, ya saya sudah jelaskan apa itu hak, ya. Kemudian apa itu kekayaan, apa itu intelektual, apa itu kekayaan intelektual, ya. Dan hari ini saya akan membahas materi hak kekayaan intelektual, ya. Saya share screen dulu, ya.
Ya, bisa dilihat ya tampilan di layar ya. Ya, ya. Kemudian saya ingatkan kembali kepada Nanda semua, ya selama perkuliahan kita ini eh, senantiasa mengaktifkan kamera Zoom-nya, ya. Jadi pembelajaran atau perkuliahan melalui via Zoom ini atau secara online ini, ya sama dengan perkuliahan-perkuliahan yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka ya. Jadi artinya selama mengikuti perkuliahan saya harapkan kepada Nanda untuk on kamera, lalu kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran ya berupa uh, apa pulpen, kemudian alat tulis ya. Itulah alat tulis lah ya. Ya karena mungkin ada hal-hal yang tentunya tidak saya cantumkan di dalam PowerPoint ini ya, namun di dalam penjelasan saya itu yaitu bisa Anda catat terkait dengan poin-poin pentingnya ya. Baik, yang lalu kita sudah bahas ya terkait dengan pengantarnya. Hari ini kita bahas tentang apa itu hak kekayaan intelektual ya. Nah, sebagaimana yang tertuang di dalam share screen ini ya, ada pengertian hak kekayaan intelektual ya, tapi sebelumnya saya memberikan pengantar dulu bahwa terkait dengan mata kuliah ini ya tentunya ya di sini apalagi ya ini kekayaan intelektual ini atau biasa disebut dengan haki. Nah, ini merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia ya untuk dapat menghasilkan suatu produk ya jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hak itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, tentunya objek yang diatur dalam kekayaan intelektual ini berupa kekayaan yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, ya. Jadi ada kemampuan intelektual manusia. Nah, sebagaimana yang lalu saya sudah bahasakan ke Anda, gambarkan ke Anda terkait dengan pengantarnya bahwa di dalam haki itu ya apalagi namanya eh, ada beberapa lingkup yang menjadi perlindungan di dalamnya ya. Nah, itu ada beberapa lingkup perlindungan di dalamnya. Nah, lalu kemudian di dalam perkembangan terkait dengan haki di Indonesia, ini sudah ada beberapa regulasi yang mengatur, sudah banyak aturan-aturan yang mengatur terkait dengan lingkup-lingkup itu. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kemudian di dalam share screen yang saya bagikan ini, nah di sini juga ada disebutkan ya terkait dengan apa itu haki ya, sebagaimana tadi yang saya sudah kemukakan ya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga ada beberapa pengertian haki sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar atau ahli ya yang menyorot terkait dengan hak kekayaan intelektual ya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa definisi-definisi daripada hak itu sendiri, namun hanya ada 3 yang saya ambil sebagai pokok pembahasan kita. Ya, yang pertama adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Jill McHugh dan Andre Stewart. Ya, nah, di sini mendefinisikan haki sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha yang kreatif. Nah, di situ yang menjadi sorot daripada Jill McCord di sini dan Andre Stewart di sini bahwa ya haki itu dalam kaitannya dengan investasi di bidang ekonomi dan usaha yang kreatif. Artinya di sini ya kalau kita mau melihat definisi yang dikemukakan oleh Jill McCord ini, di sini tentunya haki itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berharga dalam hal memberikan suatu apalagi namanya investasi dalam bidang ekonomi ya, karena ini menyangkut mengenai hak-hak yang dimiliki oleh
seseorang atau sekelompok orang. Ya, sebagaimana kita kaitkan dengan perkuliahan kita sebelumnya, ya, bahwa ya hak itu ya tentunya ada hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang ya terkait dengan penemuannya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita mau simpulkan ya terkait dengan definisi-definisi yang ada ya terkhusus juga 3 definisi atau 4 definisi yang saya sebutkan tadi di PowerPoint yang pertama. Nah, tentunya di sini definisi haki ini kalau kita rumuskan ya, ini haki selalu berkaitan dengan 3 elemen penting ya. Jadi ada 3 elemen penting kalau kita mau simpulkan dari definisi-definisi hak yang ada. Yang pertama adalah adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum ya. Jadi hak eksklusif yang diberikan oleh hukum di sini adalah ini hak istimewa karena di dalam ruang lingkup hak itu misalnya hak cipta, hak merek, hak paten ini itu merupakan hasil penemuan atau hasil karya seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan yang tentunya hasil-hasil karya cipta seseorang itu hasil-hasil ciptanya itu ya itu bisa memberikan nilai ekonomis kepada si penciptanya atau si penemunya. Terkait dengan hak-hak itu ya itu ada perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pemegang daripada hak eksklusif itu. Nah, kemudian yang kedua, hak itu berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, bahwa hak ini berkaitan dengan usaha manusia. Nah, usaha manusia yang dimaksud di sini adalah usaha dalam hal menciptakan sesuatu, ya, yang didasarkan pada kemampuan intelektual, ya, jadi hasil pemikirannya, hasil pengembangannya, hasil penelitiannya dan sebagainya, ya. Nah, misalnya cipta lagu misalnya, ya, jadi ada seseorang itu punya kemampuan, ya, terkait dengan penciptaan lagu. Nah, dalam hal penciptaan lagu di sini, ini didasarkan pada adanya kemampuan seseorang itu untuk menciptakan, ya, untuk menyusun, ya, terkait dengan liriknya, terkait dengan aransemennya, terkait dengan musiknya dan sebagainya, ya. Jadi akhirnya tercipta sebuah lagu-lagu yang lain. Nah, kalau ada unsur kesamaan, berarti itu tidak dikategorikan sebagai apalagi namanya hak ciptaan yang bisa diklaim oleh si pencipta tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, dari definisi itu bisa kita simpulkan juga bahwa haki itu merupakan kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi, itu mempunyai nilai ekonomis. Ya, kenapa mempunyai nilai ekonomis? Ya, karena apa ya sesuatu yang diciptakan di sini atau sesuatu yang dimiliki oleh seseorang di sini, apakah hak cipta kah, hak merek kah, hak paten kah, varietas tanaman dan sebagainya. Nah, ini bisa menghasilkan profit digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Nah, misalnya contoh misalnya teori yang diciptakan oleh seorang B.J. Habibie dalam hal produksi pesawat terbang. Ya, jadi ada teori keretakan pesawat yang diciptakan oleh B.J. Habibie yang sampai hari ini ya semua produksi pesawat terbang yang ada di dunia itu selalu menggunakan teori itu. Nah, sepanjang digunakan teori keretakan pesawat terbang di sini dalam hal produksi pesawat terbang, maka tentunya B.J. Habibie sebagai pemilik daripada teori ini, ya, setiap digunakan teori tersebut maka menghasilkan pundi-pundi ekonomi, ya. Nah, itu. Nah, kemudian ya, nah, jadi uh, ini haki ini sangat menarik untuk kita kembangkan ya. Nah, lalu kemudian berikutnya ya ruang lingkup haki. Nah, ini ruang lingkup haki ini dari beberapa literatur ya yang saya ambil lalu kemudian saya masukkan ke dalam PowerPoint ini itu ada 8 poin ya. Jadi yang pertama di sini adalah hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta. Nah, kemudian lingkup yang kedua adalah merek. Nah, kemudian yang ketiga indikasi geografis. Nah, kemudian yang keempat adalah rancangan industri. Nah, ini desain industri ini terkait dengan suatu produk ya yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, begitupun juga dengan hak paten ya. Nah, hak paten ini juga merupakan salah satu lingkup daripada haki ya yang tentunya
memerlukan perlindungan hukum secara. Kemudian ada yang keenam, desain layout dari lingkaran elektronik terpadu atau desain tata letak desain tata letak sirkuit terpadu, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, pelindungan terhadap rahasia dagang. Rahasia dagang ini banyak contoh-contoh yang terkait dengan rahasia dagang, ya. Nah, misalnya di minggu lalu perkuliahannya kita sudah saya kasih beberapa contoh, ya, terkait dengan rahasia dagang. Misalnya ada rahasia dagang yang dimiliki oleh KFC, rahasia dagang yang dimiliki oleh McD, ya, Richeese, ya, Pizza Hut, dan juga yang kedelapan adalah pengendalian praktik-praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Kemudian ini ada dasar hukum tentang haki, ya. Jadi ini ada 7 poin terkait dengan regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang lingkup daripada haki, ya, di negara kita. Yang pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi saya harapkan kepada Anda nanti, ya, untuk mendalami materi tentang hak cipta, ya, bisa dimiliki undang-undang itu, ya, bisa dimiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, di situ banyak pengaturan-pengaturan yang mengatur tentang hak cipta, ya, di situ banyak sekali, ya. Nanti dibuka-buka saja di situ, ya. Saya juga dalam hal mengembangkan materi tentang haki ini, ya, khususnya nanti tentang hak cipta, itu nanti juga saya akan artinya mengacu pada regulasi-regulasi yang ada di Indonesia khusus yang mengatur tentang hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang ketiga, ada juga di negara kita ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, lalu kemudian yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ini tentang desain industri. Kelima adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, kemudian yang keenam, ya, ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini lingkup yang ketujuh ini juga diatur di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2000. Jadi di negara kita sudah apalagi namanya, ya, sudah sangat luar biasa dalam hal negara memberikan suatu perlindungan, khususnya perlindungan dalam lingkup haki, ya, karena setiap lingkup terkait dengan haki itu sudah ada regulasi atau undang-undang yang mengaturnya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan, ya, ke haki yang saya jelaskan tadi, ya, sambil nanti kita lanjutkan ininya, ya. Jadi bisa, ya, kalau seandainya ada hal-hal yang mau ditanyakan. Saya Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Renaldi Putra. Ya, silakan. Di negara kita sudah ada hak pengaturan terkait lingkup haki, di antaranya Undang-Undang tentang hak cipta, Undang-Undang tentang hak merek, dan Undang-Undang tentang hak paten, dan sebagainya. Kenapa sampai pemerintah atau negara memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual? Terima kasih Pak. Ya, baik, ya, Renaldin, ya. Ya, jadi saya kaitkan kembali dengan PowerPoint yang yang barusan saya ini, ya. Nah, ini semua dasar hukum tentang haki, ya. Nah, ini. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 7, ini lingkup-lingkup haki ini sudah ada pengaturannya, ya. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa sampai apalagi namanya di pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual, ya. Nah, sebagaimana penjelasan saya yang pertama tadi di awal-awal dan di perkuliahan kita kalau tidak salah di minggu lalu itu, ya, saya selalu sampaikan bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, ya. Nah, jadi objek yang diatur di dalam kekayaan intelektual itu berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualnya seseorang atau manusia. Nah, jadi dengan adanya hasil hasil karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia di sini, ya, tentunya ini berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan
ekonomis di negara kita, ya. Nah, sehingga memang sangat perlu untuk dilakukan yang namanya perlindungan secara hukum, dan itu mutlak untuk diperlukan. Kenapa? Karena ini untuk menghargai hasil karya intelektualnya seseorang. Nah, kalau kita lihat dalam konteks hukum nasional maupun dalam konteks hukum internasional, ya, kalau konteks hukum nasionalnya itu tadi, ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 itu undang-undang yang mengatur tentang lingkup haki. Ini pengaturan, ya, terkait haki ini, ya, untuk memberikan perlindungan kepada setiap pemilik daripada haki itu, ya. Nah, ini menampakkan bahwa hak kekayaan intelektual itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, yang harus dihormati. Dan tentunya ini menjadi tugas dan kewenangan daripada pemerintah untuk melakukan perlindungan. Nah, salah satunya di negara kita terbukti banyak regulasi atau lahir regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang lingkup haki itu, ya. Nah, itu. Jadi tapi kalau kita lihat perkembangannya, ya, di masyarakat terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya ini, nah, ini yang selalu saya bilang, ya, di perkuliahan minggu lalu ini masih sangat memprihatinkan, ya. Nah, kenapa sangat memprihatinkan di sini? Ya, karena tentunya banyak hal yang ditimbulkan, ya, atau mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan hukum, sehingga, ya, berujung pada sengketa di pengadilan, ya. Nah, kenapa pemerintah perlu mengatur haki? Ya, karena haki merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya. Jadi itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, asumsinya begini, dengan adanya perlindungan karya cipta, ya, maka kreativitas dan inovasi diharapkan akan selalu bermunculan ke depannya, ya. Nah, maka dengan sendirinya kualitas sumber manusia itu akan lebih tinggi. Baik, Pak, terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini prinsip haki. Ya, jadi ada prinsip haki yang terakhir, ya. Saya lanjutkan sedikit baru kita buka lagi sesi tanya jawab, lalu kemudian kita akhiri perkuliahan kita, ya. Nah, ini yang terakhir adalah prinsip haki, ya. Nah, di situ ada 4 poin yang menjadi prinsip haki. Ya, yang pertama adalah prinsip ekonomi. Yang kedua adalah prinsip kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan. Yang terakhir adalah prinsip sosial. Kalau ada hal-hal lagi yang mau ditanyakan, silahkan untuk didiskusikan, ya, sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini. Ya, silakan Saya Pak, kalau izin siapa? bertanya. Izin bertanya Pak Reza. Reza, ya, silakan Reza. Sebagaimana tadi penjelasan Bapak terkait haki, kira-kira seperti apa hubungan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan pembangunan ekonomi di Indonesia, Pak? Terima kasih. Ya, ya, jadi baik, ya, bagus pertanyaannya, ya. Jadi ini Anda tangkap terkait dengan perlindungan haki dengan pembangunan ekonomi. Ya, kalau berbicara mengenai hubungannya, ya, saya kira sangat kuat hubungannya, ya. Tadi saya sudah singgung sedikit di di pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang temannya, ya, bahwa dengan adanya perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam lingkup haki itu, ini juga berpengaruh kepada aspek ekonominya, ya, karena memberikan perlindungan terhadap karya cipta seseorang dalam bidang intelektualnya, ya. Sebagaimana juga yang saya jelaskan secara singkat di prinsip ekonomi itu, ya, yang poin pertama tadi, ya, tentunya hakim memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Nah, tapi bukan hanya sebatas pemilik hak ciptanya, tapi juga negara kita, ya, ada dampak yang ditimbulkan terhadap negara kita, ya. Nah, begitu Raisa, ya. Silakan kalau masih ada, ya. Saya, Pak. Ya, Rizkiawan, silakan Rizkiawan. Bisakah haki itu berlaku secara internasional? Makasih. Ya, baik, ya, bagus sekali, ya. Jadi bisa, ya.
Salah satu yang saya kemukakan tadi, contohnya itu teori yang diciptakan oleh B.J. Habibie, ya, terkait dengan teori keretakan pesawat. Nah, itu ya. Nah, malah ini Boeing, ya, sudah selalu menggunakan itu, ya. Misalnya produksi pesawat Boeing itu, ya, Airbus misalnya, itu sudah jadi semua produksi pesawat terbang itu, ya, masih menggunakan. Ya, kalau tidak ada lagi yang akan dipertanyakan, ya, saya kira cukup sekian perkuliahan kita, ya. Dan saya rasa, ya, respon dari Ananda sekalian, ya, cukup baik dengan adanya 3 pertanyaan mewakili teman-temannya dari apa yang saya jelaskan hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dikembangkan kembali, ya, secara personal dengan merujuk atau mengacu pada literatur-literatur yang membahas terkait dengan haki, ya. Ya, saya kira cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya screenshot dulu sebagai bukti perkuliahan kita hari ini, ya. Saya Rokang untuk tetap mengaktifkan kamera Zoom-nya, ya. Ya, saya kira itu saja dulu, ya, materi perkuliahan kita hari ini, ya. Saya ulangi sekali lagi, semoga ada manfaatnya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan panjang umur sehingga bisa kembali bertemu untuk melanjutkan program kita hari ini, ya. Lebih dan kurangnya kalau ada hal-hal yang apalagi kurang dimengerti, ya, bisa kita komunikasikan atau diskusikan apakah melalui aplikasi itu Kalam, atau bisa kita manfaatkan grup kelas kita, ya, untuk sharing pendapat atau hal-hal yang menjanggal di pikiran Anda terkait dengan mata kuliah atau materi-materi ini, ya. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.